Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan panduan 4M. Saya Pendeta Dwi Wijayanto atau Pendeta Toto yang ditemani oleh anak saya sendiri, Citra Getsemani, akan memberikan renungan ini. Untuk itu saudara-saudara, sekarang ini 1 Oktober 2022, ya, tema 4M hari ini peringatkan kepada orang kaya agar suka memberi dan berbagi. Dan saudara, mari kita sebelumnya kita bersama-sama berdoa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih atas kesempatan kami membaca firman-Mu, merenungkannya dan membagikannya ya Tuhan, dan melakukannya supaya kami semua bertumbuh di dalam Tuhan, supaya kami mengerti bahwa berkat yang ada pada kami juga adalah milik orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, bersabdalah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 17 dan juga ke-18. 19 saudara-saudara. Demikian. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya di dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan sesuatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Demikian firman Tuhan. Untuk itu Citra, apakah ada pertanyaan? Silakan. Pertanyaan yang pertama, sikap apakah yang tidak boleh dimiliki pada setiap orang kaya? Kedua, kepada siapakah seharusnya mereka berharap dan menggantungkan hidup? Ketiga, apakah yang harus dilakukan oleh orang kaya dan kita semua ketika Tuhan mencurahkan berkat-Nya bagi kita? Ya. Baik ya, saudara yang dikasihi Tuhan yang saya hormati. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk selalu hidup berbagi, yaitu gaya hidup Yesus ya saudara, yang selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti yang tertulis dalam Matius 10 ayat yang ke-42 demikian. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jadi air saja saudara diperhitungkan oleh Tuhan ya. Jadi apa yang kita berikan, baik itu air minum, baik itu makanan, keuangan ya, termasuk juga doa dan lain-lain saudara, itu diperhitungkan Allah. Jadi kita harus memakai harta kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah saudara, saya juga akan membaca firman Tuhan dari Matius 25 saudara, ayat yang ke 34 sampai dengan 36 demikian. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makanan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan ya. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Jadi saudara, orang yang hidup dengan Tuhan itu adalah orang yang selalu memperhatikan orang-orang yang orang-orang yang sederhana, orang-orang yang dalam tanda kutip mungkin ekstrimnya bahasanya miskin gitu ya saudara ya. Kita harus mengunjungi dan memperhatikan mereka, karena itu yang diinginkan oleh Tuhan. Pada ayat yang ke-40 demikian dari Matius 25.
Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi saudara, Tuhan minta kita menjadi mitranya Tuhan, ya, untuk memberikan tumpangan, pertolongan, kasih sayang, ya, memberikan harta kita kepada orang-orang yang pada saat itu membutuhkan. Jadi hidup kita harus menjadi berkat bagi sesama manusia. Apalagi kalau seseorang itu kaya, jangan sampai menjadi sombong, ya, dan menganggap remeh orang lain. Misalnya orang kaya yang berhadapan dengan Lazarus yang miskin. Lazarus dengan boroknya, badannya sakit, ya, duduk dekat orang kaya dan berharap remah-remah jatuh dia boleh memakannya. Tetapi orang kaya itu nggak peduli. Malah si miskin ini dijilati si Lazarus itu dengan anjing dan ia akhirnya mati. Tapi Lazarus diterima oleh Bapa di pangkuan Abraham. Sedangkan orang kaya itu ada di alam maut atau Hades. Nah, saudara-saudara, kita juga sebagai misalnya, saudara menjadi orang kaya, jangan juga berharap kepada kekayaan saudara. Kekayaan saudara nggak punya kuasa apa-apa, ya. Karena hidup ini seperti uap yang sebentar kelihatan, sebentar lagi lenyap. Dan kita harus berharap kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber dari segala-galanya. Bahkan Tuhan berfirman dalam Matius 7 ayat yang ke-7, mintalah maka akan diberikan, carilah maka engkau mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu janji Tuhan, ya saudara. Pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Itu ayat yang ke-8. Dan di dalam Yohanes pun dijelaskan, saudara, Injil Yohanes pasal yang ke-10, saudara-saudara, ayat yang ke-9 saya bacakan. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat 10b-nya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi artinya segala sesuatu itu dari Tuhan. Kalau orang berjalan dengan Tuhan pasti diberkati. Dan setelah kita diberkati, saudara-saudara, kita harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi kekayaan setiap orang harus bermanfaat bagi sesama untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka kita harus siap selalu berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Saudara-saudara, mari kita melakukannya supaya nama Tuhan dimuliakan, dan mari kita bagikan pemahaman ini kepada teman-teman sekolah, di rumah, komsel, keluarga, dan banyak orang lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih kalau hari ini Tuhan kami sudah share firman-Mu, biar itu untuk kemuliaan nama-Mu, dan kuatkan kami semua untuk bisa bermurah hati, untuk bisa berbagi, untuk kemuliaan Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.